Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bikin dawet ya guys. Bikin dawet. Ini tepung sagu, tepung beras rosben, lihat itu teman-teman. Ini kalau satu bungkus tepungnya 1 kilo ya. Ini yang tepung sagunya. Akan saya ambil 7 on setengah ya. Berarti saya bikin tepung sagunya 7 on setengah ya teman-teman. Lihat, akan aku sisain 2 on setengah. Tuh lihat, 2 on setengah sisanya ya. Kalau satu plastik itu 1 kilo, yang saya ambil 7 on setengah ya teman-teman. Itu tepung rosbennya. Tuh lihat, tepung rosbennya saya ambil 1 on setengah ya. Cuman saya ambil 1 on setengah. Kalau tepung sagunya 7 on setengah, tepung beras rosbennya saya cuman 1 on setengah ya kira-kira ya teman-teman. Simak videonya ya supaya sama-sama tahu bagaimana caranya membuat cendol dawet khas Banjarnegara yang enak dan mantap ya teman-teman. Itu air pandan ya, yang semalam saya simpan. Kasih air pandan sekitar 2 gayung saja sudah cukup ya teman-teman. Nanti kalau misalnya dimasak, nanti kalau seumpama kekentelan baru ditambahin air. Nambahin airnya pun sedikit-sedikit ya. Jangan langsung banyak-banyak. Diaduk merata dulu supaya dawetnya enggak jadi merincil. Cuman diaduk-aduk saja ya, supaya tepungnya menyampur jadi satu. Simak saja videonya bagi yang kepingin cara membuat dawet ayu khas Banjarnegara. Ini akan saya tumpangkan ke api. Tuh lihat, apinya udah nyala. Tinggal taruh ke api ya. Masak sampai mendidih cendol dawetnya. Lalu diaduk-aduk terus ya teman-teman. Gedein apinya supaya cendol dawetnya cepat mendidih ya teman-teman. Bagi yang kepingin tahu cara membuat cendol dawet, boleh disimak sampai selesai ya. Diaduk-aduk terus supaya rata dan enggak gosong ya teman-teman. Kalau misalnya nanti ini semakin mengental, baru ditambahin air sedikit-sedikit ya, yang kira-kiranya
cendol dawetnya jangan terlalu kental, jangan terlalu encer, yang sedang-sedang saja ya teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya teman-teman, dan nyalakan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Diaduk-aduk terus ya teman-teman, supaya cendol dawetnya enggak gosong. Simak videonya saja ya, bagi yang kepingin ngerti cendol rasa mantap, kenyal-kenyil, khas Banjarnegara. Kalau misalnya cendol belum pala panas, bisa dibiarin dulu sebentar ya teman-teman, asal jangan terlalu lama membiarkannya ya. Kalau terlalu lama dibiarkan, enggak diaduk-aduk, nanti bisa terjadi gosong ya. Karena pengalaman saya dari dulu merantau di Sumatera udah sekitar 14 tahunan ya, cuman membuat cendol dawet aja. Merantau di Sumatera cuman jualan es cendol saja. Kalau sekarang ini saya sedang di Jawa Tengah, daerah Banyumas. Banyumas dekat sama Banjarnegara ya teman-teman. Diaduk-aduk terus supaya enggak gosong. Simak saja videonya ya sampai selesai, bagi yang kepingin tahu caranya membuat cendol dawet khas Banjarnegara, cendol dawet yang enak dan mantap, rasa mantul ya teman-teman. Itu udah mulai mengental ya. Nanti kalau masih kekentalan, baru ditambahin air sedikit-sedikit. Nambah airnya jangan terlalu banyak ya, takutnya nanti kalau nambahin airnya terlalu banyak, takutnya akan jadi keenceran. Tuh lihat, udah mulai mengental ya. Sebentar lagi tambahin air. Kalau misalnya dawetnya udah warna hijau kayak gitu, tambahin air biasa enggak apa-apa ya teman-teman. Tuh lihat, tambah air sedikit-sedikit, lalu diaduk lagi sambil diaduk-aduk yang rata ya teman-teman. Tuh lihat, kalau misalnya dawetnya kurang hijau, baru ditambahin air pandan ya teman-teman.
Simak saja videonya sampai selesai bagi yang kepingin tahu usaha cendol dawet. Jualan cendol dawet khas Banjarnegara, Jawa Tengah. Udah mulai mengental ya teman-teman. Sebentar lagi mau matang. Lihat matangnya seperti apakah tanda-tanda cendol yang sudah matang. Dan tambahin air sedikit lagi, itu masih kekentalan ya teman-teman. Tambahin air biasa saja karena warna cendol dawetnya udah hijau. Kalau misalnya ditambahin air pandan, maka cendol dawetnya akan warnanya makin hijau ya teman-teman. Karena ini sudah hijau warnanya, jadi tambahin air biasa saja, enggak apa-apa deh. Aduk-aduk terus sambil merata. Tuh lihat, cendol dawet udah mulai mengental dan mulai matang. Sebentar lagi baru dicetak ya teman-teman. Tambah air lagi sedikit karena itu masih kekentalan. Makin ditambahin air, makin banyak cendol dawetnya ya teman-teman. Ini saya bikin cendol dawet tepung sagu 7,5 ons, tepung beras rosben 1,5 ons ya teman-teman. Aduk-aduk terus yang merata ya. Kalau sudah rata nanti baru matang dicetak ya teman-teman. Tuh lihat, sebentar lagi mau dicetak ya teman-teman. Tuh lihat, cetakannya udah siap ya. Udah siap mau dicetak cendol dawetnya. Seperti itulah cara mencetaknya. Cara cetakannya seperti itu ya. Simak saja videonya. Masih kekentalan ya teman-teman. Tambahin air sedikit lagi, enggak apa-apa karena masih kekentalan ya. Diaduk-aduk lagi yang rata. Makin ditambahin air, makin banyak cendol dawetnya. Ini nanti kalau udah mateng baru dicampur sama santannya ya teman-teman. Tuh lihat, udah mateng, udah bisa dicetak ya teman-teman. Simak cara mencetaknya ya, supaya jadi tahu cara mencetak
cendol dawet. Mulai bikin cendol dawet sampai selesai pencetakan. Bila bermanfaat, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya ya teman-teman, supaya nanti enggak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya. Terima kasih. Ini mau dicetak ya teman-teman. Simak cara mencetaknya seperti apakah. Tuh lihat,